Rudi adalah seorang yang baru saja terpilih untuk menjadi kepala desa. Dan di desa dia sedang diadakan makan siang gratis untuk semua orang. Ibu, aku punya kabar baru ini. Kabar bagus, Bu. Kabar apa sih, Pak? Jadi aku baru saja mendapat tugas baru sebagai kepala desa. Tugas ini sangat penting dan bisa meningkatkan posisi aku di mata warga. Namun ada banyak tekanan untuk mengelola dana makan siang gratis dengan baik. Bapak, aku percaya sama kamu bisa melakukannya. Namun ingat ya Pak, untuk tetap jujur dalam setiap tindakannya. Uang itu bukan milikmu Pak. Dan jika kamu mengorupsi uang tersebut, itu akan membawa masalah besar di kemudian hari Pak. Ibu, aku tahu. Tapi kadang-kadang situasi di desa ini sangat sulit. Jika aku tidak mengambil sedikit untuk diriku sendiri, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan kita? Bapak, aku mengerti kesulitannya itu, tapi kita harus tetap berpegang pada prinsip. Jika kamu melakukan hal yang salah, itu cuma akan membawa azab dan kesulitan lebih besar di masa depan untuk kita, Pak. Ibu, aku sudah berusaha sekeras mungkin. Semua orang di desa ini mengandalkan aku. Jika aku tidak bisa memberi yang terbaik, mereka semua bakal kecewa. Bapak, ingatlah bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. Jika kamu terus berbohong, itu cuma akan memperburuk keadaan loh, Pak. Bu, aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku cuma ingin mereka merasa nyaman dan bahagia saja, toh Bu. Bapak, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan, dia akan bertahan lama. Kita harus berani menghadapi konsekuensi dan tindakan kita, Pak. Kalau aku mengalihkan sebagian kecil dari dana makan siang ini untuk kepentingan pribadi, rasanya nggak akan ada yang tahu. Semua warga tetap mendapat makan siang dan aku bisa sedikit lebih nyaman. Pak Rudi, maaf mengganggu. Saya ingin membahas sesuatu yang cukup mendesak mengenai dana makan siang gratis. Apakah Anda punya waktu sebentar, Pak? Tentu, Nina. Silakan duduk. Tapi apa sih sebenarnya yang begitu mendesak hingga perlu dibahas sekarang? Saya mendengar beberapa kabar dari para warga bahwa ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dana makan siang, Pak. Saya khawatir jika itu terus berlanjut, kepercayaan warga kepada Anda akan terganggu, Pak. Dina, saya sangat menghargai perhatiannya. Tapi saya sudah memeriksa laporan tersebut. Saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Warga pasti tetap menerima hak mereka. Pak Rudi, saya bukan ingin menuduh tapi beberapa dokumen yang saya lihat menunjukkan adanya potensi penggunaan dana, Pak. Jika Bapak punya penjelasan, mungkin saatnya untuk memberikan klarifikasi, Pak. Gina, dalam mengelola dana desa, kita sering menghadapi tekanan yang luar biasa. Tidak semua berjalan sempurna. Saya yakin ini hanya masalah kecil yang bisa segera diatasi. Saya mengerti tanggung jawab Anda besar, Pak. Namun, masalah kecil yang nggak diselesaikan bisa menjadi sangat besar. Apalagi, ini menyangkut warga yang sangat bergantung pada dana tersebut, Pak. Baiklah, Dina. Saya akan melihat kembali laporan-laporan hijau. Terima kasih atas masukannya ya. Namun saya harap kamu juga bisa membantu menjaga kepercayaan warga kepada saya ya. Tentu, Pak. Tapi saya harap Bapak juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil ya, Pak. Rudi, saya menerima laporan bahwa ada beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana makan siang gratis. Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Bapak Joko, saya rasa ini hanya salah paham saja. Semua laporan yang saya serahkan sudah sesuai dengan prosedur. Mungkin ada sedikit kesalahan kecil yang tidak sengaja. Kesalahan kecil, Rudi? Ini adalah uang rakyat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Saya tidak bisa menerima alasan seperti itu. Saya sepenuhnya mengerti kekhawatiran Bapak. Tapi saya jamin, semua warga tetap menerima makan siang mereka dengan baik. Tidak ada yang dirugikan. Rudi, apa Anda sadar bahwa transparansi adalah hal yang paling penting dalam tugas kita? Jika ada yang nggak sesuai, maka itu harus segera diperbaiki, bukan disembunyikan. Saya setuju, Bapak. Saya akan segera melakukan audit ulang terhadap semua laporan itu. Saya juga akan memastikan bahwa setiap sen dari dana tersebut digunakan dengan tepat. Baik, Rudi, saya harap Anda serius dengan pernyataan Anda ya. Jika saya menemukan hal-hal yang tidak wajar, maka jangan salahkan saya. Jika kamu akan terus dilibatkan dan akan terus diselidiki. Terima kasih atas pengertiannya, Bapak. Saya akan memastikan semua berjalan dengan sesuai aturan. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi ya. Dan warga desa tentunya, Pak. Selamat siang Ibu.
Perkenalkan saya Joko, atasan dari Pak Rudi yang mengelola program makan siang gratis di desa ini. Saya ingin bertanya apakah Ibu merasa puas dengan makanan yang diberikan selama ini? Oh, Pak Joko, terima kasih sudah bertanya. Tapi sejujurnya saya nggak puas dengan makanan yang kami dapatkan, Pak. Seringkali makanan yang datang itu basi dan bahkan nggak bisa dimakan. Basi, Ibu? Bisa Ibu ceritakan lebih detail kapan terakhir kali Ibu menerima makanannya tidak layak konsumsi? Minggu lalu, Pak. Saya menerima nasi yang sudah berbau asam dan lauknya seperti sudah dibiarkan terlalu lama. Sayangnya saya nggak bisa memberikannya kepada anak-anak saya. Akhirnya kami hanya makan singkong rebus dari kebun. Saya sangat menyesal mendengar hal ini ya Ibu. Apakah ini terjadi pada semua warga di sini atau hanya Ibu saja yang mengalami masalah tersebut? Nggak hanya saya, Pak. Beberapa tetangga juga mengeluhkan hal yang sama. Kami nggak tahu harus mengadu ke mana. Saya pikir mungkin dana untuk program ini gak digunakan dengan baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Saya akan menyelidiki hal ini lebih dalam lagi. Mohon bersabar dan saya akan pastikan masalah ini segera ditangani ya Bu. Saya sangat berharap begitu Pak. Anak-anak kami butuh makan yang layak, bukan makanan yang membuat mereka sakit. Saya paham Bu. Terima kasih sudah berbicara dengan saya. Ini sangat membantu. Mohon terus memberikan informasi jika ada hal-hal yang Ibu anggap penting ya. Rudi, saya baru saja kembali dari lapangan. Apakah kamu tahu apa yang saya temukan? Makanan yang seharusnya layak konsumsi ternyata basi dan tidak bisa dimakan oleh para warga desa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rudi? Bapak Joko, saya tidak tahu tentang hal tersebut. Mungkin ada kesalahan dalam distribusi. Saya akan segera menyelidiki hal ini ya, Pak. Menyelidiki? Kamu adalah kepala desa, Rudi. Ini adalah tanggung jawab kamu untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Bagaimana mungkin makanan basi sampai ke tangan warga? Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Saya sudah menginstruksikan untuk memastikan kualitas makanan tersebut. Mungkin ini kesalahan dari pihak penyedia. Kesalahan dari pihak penyedia? Ini bukan hanya soal penyedia, Rudi. Ini soal tanggung jawab moral dan profesionalmu sebagai seorang kepala desa. Warga bergantung pada program ini untuk makan mereka. Jadi mereka sakit, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya mengerti, Bapak. Saya berjanji akan segera menangani masalah ini dan memastikan tidak terjadi lagi di masa depan. Janji saja nggak cukup, Rudi. Saya ingin laporan rinci dalam waktu 2 hari. Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, saya akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Pastikan kamu melakukannya, Rudi. Ingat, ini adalah uang rakyat dan saya tidak akan mentolerir kelalaian seperti ini. Di ruang kerja Rudi, ia kelihatan panik dan tergesa-gesa menyusun dokumen. Tidak mungkin aku bisa menunjukkan laporan sebenarnya. Semuanya ini akan menghancurkanku. Jika diketahui oleh Pak Joko, aku harus memalsukan laporan ini agar kelihatan sempurna. Pak Rudi, saya membawa dokumen tambahan yang Bapak minta. Tapi saya merasa ada beberapa data yang tidak sesuai. Apakah kita benar-benar mengajukan laporan ini, Pak? Dengar, ini bukan waktunya untuk mempertanyakan perintah. Lakukan saja apa yang saya katakan. Kita harus memastikan laporan ini kelihatan rapi dan tanpa ada cacat. Tapi Pak, jika ada yang memeriksa lebih dalam, bukankah ini akan membawa masalah yang besar? Tidak ada yang akan tahu, kecuali kamu berbicara. Jadi pastikan kamu itu diam dan bantu aku menyelesaikan ini sekarang ya. Baik, Mak. Saya mengikuti perintah Anda. Bagus, pastikan semua angka sesuai dengan kebutuhan kita dan jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun ya. Laporan ini harus bisa meyakinkan Bapak Joko. Teman-teman, terima kasih sudah datang. Saya membutuhkan bantuan kalian untuk mengungkap masalah dalam pengelolaan dana makan siang gratis ini. Saya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dina, kami sangat mendukungmu. Tapi juga merasa ada yang aneh. Beberapa kali makanan yang diterima memang tidak layak untuk dikonsumsi. Itu sebabnya saya membutuhkan kalian untuk memberikan kesaksian. Apakah ada yang bersedia menceritakan pengalaman mereka dengan detail? Saya bisa, Dina. Minggu lalu saya menerima makanan yang sangat buruk. Nasinya sudah basi dan lauknya berbau. Nggak sedap. Anak saya sampai sakit setelah memakannya sedikit. Terima kasih atas kesaksiannya. Ini sangat membantu. Apakah ada warga lain yang mengalami hal yang serupa? Saya juga, Dina. Kami sering nggak mendapat jumlah makanan yang cukup. Kadang-kadang lauknya hanya sedikit. Seperti dikurangi gitu.
Baik, semua informasi ini akan saya kumpulkan. Saya juga sedang mencoba mencari dokumen yang membuktikan ada nyimpangan dana. Jika kita bisa bekerja sama, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kami mendukungmu, Dena. Jika ada yang bisa kami lakukan lagi, beritahu kami. Terima kasih, teman-teman. Mari kita berjuang demi keadilan untuk semua warga desa. Laporan ini kelihatannya terlalu sempurna. Gak ada kesalahan sedikit pun. Namun, ada sesuatu yang tidak sesuai. Pak, apakah ada yang mencurigakan dengan laporan yang diserahkan oleh Pak Rudi? Sangat mencurigakan. Ini lapornya seharusnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Tetapi, dari kesaksian warga, jelas ada masalah besar. Saya tidak yakin angka-angka ini benar. Apakah Anda ingin saya memeriksa ulang dokumen keuangan sebelumnya, Pak? Ya, lakukan itu. Carikan bukti bahwa ada penyimpangan. Saya tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar yang kuat, tetapi ini tidak bisa dibiarkan. Baik, Pak. Saya akan segera memulai pemeriksaan uang. Jika laporan ini palsu, Rudi akan menghadapi konsekuensinya yang sangat serius. Ini adalah tanggung jawab saya untuk melindungi uang rakyat. Bapak, kamu kelihatan sangat cemas. Apakah ada masalah besar di kantor? Kenapa kamu itu nggak mau berbicara denganku, Pak? Ibu, masalah ini semakin rumit. Pak Joko mulai mencurigai laporan keuangan yang saya serahkan. Jika mereka menemukan sesuatu, aku bisa kehilangan segalanya. Bapak, aku sudah bilang dari awal. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, cepatlah mengaku sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku tidak bisa, Ibu. Mengakui itu berarti menghancurkan karirku dan kepercayaan warga desa. Aku sudah terlalu jauh masuk di dalam masalah ini. Tapi Bapak, kamu itu nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Semakin lama kamu menyembunyikan ini, semakin besar azab yang akan kamu hadapi. Aku tahu itu, Ibu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Gak ada jalan keluar dari kesalahan selain kejujuran. Aku hanya berharap kamu bisa mendengarkan sebelum semuanya terlambat. Aku butuh waktu untuk memikirkan itu. Jangan beritahu siapapun ya tentang masalah ini ya, Bu. Baik, Pak. Tapi ingat, kejujuran adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan semua ini, Pak. Angka-angka ini nggak masuk akal. Pengeluaran dana makan siang terlalu kecil dibandingkan alokasi kemana sisanya. Ini jelas menunjukkan adanya sebuah penyimpangan. Dina, aku mendengar kamu sedang menyelidiki masalah ini. Aku ingin membantu. Aku punya catatan tambahan tentang distribusi makanan di wilayahku. Terima kasih sudah datang. Masuklah. Semua informasi yang kamu miliki akan sangat berguna. Apa yang kamu temukan? Beberapa kali makanan datang dengan jumlah yang jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya. Aku rasa ada pengurangan dari sumbernya. Ini sangat membantu. Dengan bukti ini kita bisa menunjukkan pola korupsi yang dilakukan. Terima kasih banyak atas kesediaannya membantu. Sama-sama, Dina. Aku hanya ingin memastikan bahwa warga mendapat hak mereka. Jika ada yang butuh tanda tangan atau kesaksian, aku siap. Kita pasti akan menyelesaikan ini. Aku akan menyusun semua bukti untuk dilaporkan ke Pak Joko, Bu. Rudi, setelah memeriksa laporan, aku menemukan beberapa hal yang sangat mencurigakan. Angka-angka di laporan nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pak Joko, mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Saya akan segera memeriksanya kembali dan memastikan semuanya itu diperbaiki. Pak Rudi, ini adalah manipulasi data. Aku juga sudah mendapatkan kesaksian dari warga yang menerima makanan basi atau bahkan nggak mendapatkan jatah mereka. Pak, saya tidak tahu tentang hal tersebut. Mungkin ini masalahnya di tingkat distribusi. Saya akan menyelidikinya lebih lanjut ya, Pak. Jangan mencoba mengalihkan perhatian, Pak. Kamu adalah kepala desa. Ini tanggung jawab kamu. Aku ingin kamu jujur sekarang. Apakah kamu menyalahgunakan dana makan siang tersebut? Pak Joko, saya hanya mengambil sedikit untuk menutup kebutuhan pribadi. Saya tidak bermaksud merugikan warga. Sedikit, uang rakyat bukan milikmu. Rudi, kamu akan bertanggung jawab atas tindakanmu ini. Aku akan melaporkan kasus ini kepada Pak Joko dan pihak berwenang. Tolonglah Pak Joko. Beri saya waktu untuk memperbaiki semuanya. Jangan laporkan ini sekarang. Waktumu sudah habis. Rudi, kepercayaan warga tidak boleh disalahgunakan. Aku tidak akan diam. Pak, aku mendengar dari warga bahwa kasus ini sudah sampai ke Pak Joko. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu itu nggak mendengar saranku dari awal? Ibu, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya mencoba mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kita.
Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi serumit ini. Tapi Pak, cara yang kamu pilih itu salah. Aku selalu bilang kejujuran adalah yang terpenting. Sekarang lihat apa yang terjadi. Nama baik kita hancur kan Pak? Aku tahu itu Ibu. Tapi aku merasa tidak ada jalan lain. Tekanan dari pekerjaan dan kebutuhan keluarga membuat aku kehilangan akal. Kita seharusnya bisa mencari jalan keluar bersama Pak. Tanpa harus menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang semuanya sudah terlambat. Dan aku tidak tahu bagaimana kita akan menghadapi ini. Aku hanya berharap masih ada cara untuk memperbaiki semuanya itu Ibu. Jika kamu masih benar-benar ingin memperbaiki semuanya, akui kesalahanmu itu Pak. Dan hadapi konsekuensinya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan. Bapak, ini adalah dokumen yang saya temukan selama pemeriksaan. Angka-angka di sini menunjukkan adanya pengurangan besar dalam pengelolaan dana makan siang gratis. Saya yakin ini adalah bukti buat penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Rudi. Dina, kerja keras kamu sangat luar biasa. Dengan dokumen-dokumen ini kita memiliki bukti nyata bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Saya akan segera mengambil langkah hukum agar masalah ini cepat diselesaikan. Saya hanya ingin memastikan bahwa warga desa mendapat keadilan, Pak. Saya hanya berharap tindakan ini bisa memberikan pelajaran kepada siapapun yang mencoba menyalahgunakan dana publik. Saya sepenuhnya setuju. Tanggung jawab kita adalah melindungi hak-hak warga. Saya akan memastikan kasus ini ditangani dengan serius dan tanpa ada kompromi. Selamat pagi, Pak Rudi. Kami dari pihak berwajib dan memiliki surat perintah untuk menangkap Anda atas dugaan korupsi dana makan siang gratis. Tunggu. Ini pasti kesalahpahaman. Saya tidak melakukan apapun. Yang salah itu, semua tuduhan itu tidak benar. Kami memiliki cukup bukti untuk mendukung laporan tersebut, Pak Rudi. Tolong bekerja sama dan ikut bersama kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semuanya ini benar? Apakah kamu benar-benar menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, Pak? Saya hanya bisa membantu keluarga kita. Saya tidak pernah bermaksud merugikan siapapun. Tolong percaya padaku, Bu. Kami memahami situasi Anda, tapi hukum tetap harus ditegakkan, Pak. Silakan ikut kami sekarang juga. Rudi akhirnya menyerah dan dibawa pergi oleh polisi. Saudara Rudi, berdasarkan bukti yang telah disampaikan kepada pengadilan ini, Anda didakwa atas tindakan korupsi dana makan siang gratis yang menyebabkan kerugian besar bagi para warga desa. Apa yang ingin Anda sampaikan sebagai pembelaan? Yang mulia, saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan yang besar. Saya membiarkan tekanan dan ambisi menguasai diri saya, hingga saya lupa tanggung jawab saya kepada warga desa. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan tersebut. Yang mulia, tindakan terdakwa tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan warga kepada pemerintah desa. Kami meminta pengadilan memberikan hukuman yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Setelah dipertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Rudi, serta mengembalikan seluruh dana yang telah disalahgunakan. Sidang selesai. Rudi, tindakan Anda telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kami. Anda tidak hanya mencuri uang rakyat, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak orang. Kami sudah cukup bersabar selama ini, tetapi keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Anda harus menerima akibat dari tindakan Anda. Teman-teman, saya sudah menjalankan hukuman saya di penjara. Saya sangat menyesal apa yang telah saya lakukan. Mohonlah maafkan saya. Penyesalan Anda tidak cukup untuk menghapus semua kerugian yang telah Anda timbulkan. Kami akan memastikan Anda merasakan apa yang kami rasakan. Warga mengikat Rudi di tengah hutan, mereka meninggalkannya tanpa makan ataupun minuman. Dan dia akhirnya meninggal karena kelaparan. Azab yang diterima Rudi sebagai akibat dari perbuatannya menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan mereka.